dongeng, dan legenda. Asal-usul Gubuk Rubuh, Yogyakarta. Kelahiran Raden Patah pada masa kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya V, terjadi pergolakan di istana yang menyebabkan Prabu Brawijaya V memutuskan untuk mengasingkan permaisurinya, Putri Champa. Putri Champa adalah persembahan dari kerajaan Tiongkok. Saat diasingkan, Putri Champa sedang mengandung anak Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V mengutus Arya Damar, anak dari salah satu selirnya, untuk menikahi Putri Champa dan membawanya pergi. Beberapa bulan kemudian, Putri Champa melahirkan anak dari Prabu Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Setelah itu, Putri Champa juga melahirkan anak dari Arya Damar yang diberi nama Raden Kusen. Pendidikan dan kedewasaan Raden Patah dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Kusen dan Raden Patah pergi berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian kembali ke Majapahit dan bekerja di istana dengan penyamaran, sampai akhirnya ia diterima sebagai abdi dalam istana. Karena kecakapannya, Raden Kusen diangkat menjadi Adipati Terong. Sementara itu, Raden Patah mendirikan pesantren di Gelagahwangi, Jawa Tengah, yang kemudian berkembang pesat. Pertemuan dengan Prabu Brawijaya. Suatu ketika, Raden Kusen mengajak Raden Patah untuk menemui Prabu Brawijaya V dan mengungkapkan identitas asli mereka. Awalnya, Prabu Brawijaya V tidak percaya, namun setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya ia menerima kebenaran tersebut. Prabu Brawijaya V kemudian mengangkat Raden Patah menjadi Bupati Gelagahwangi yang kemudian berganti nama menjadi Demak. Kemajuan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, terutama bagi para pedagang Muslim. Dalam waktu singkat, Demak menjadi kota yang maju, bahkan wilayah Semarang pun dapat dikuasai oleh Raden Patah. Upaya mengislamkan Majapahit, Raden Patah berniat mengislamkan ayahnya, Prabu Brawijaya V, namun niat tersebut ditentang oleh Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel meninggal, Raden Patah akhirnya menyerang dan menaklukkan Majapahit. Banyak penduduk Majapahit yang memeluk Islam, namun Prabu Brawijaya V dan pengikutnya menolak dan melarikan diri. Pengislaman pengikut Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V dan para pengikutnya melarikan diri ke Gunung Kidul. Di sana, mereka berhenti untuk istirahat di sebuah gubuk. Pasukan Raden Patah mengepung mereka, namun Prabu Brawijaya V tetap tidak mau memeluk Islam dan berhasil melarikan diri. Asal-usul nama Gubuk Rubuh. Pengikut Prabu Brawijaya V yang ditinggalkan, kemudian dibimbing untuk memeluk Islam oleh Raden Patah. Tempat di mana pengikut Prabu Brawijaya V dibimbing untuk sholat dan bersujud tersebut, kemudian dinamakan oleh penduduk setempat sebagai Gubuk Rubuh. Gubuk berarti rumah, dan rubuh berarti jatuhnya badan saat bersujud. Tempat ini menjadi simbol penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Akhir pelarian Prabu Brawijaya V. Setelah berhasil melarikan diri dari pengepungan, Prabu Brawijaya V terus berlari ke arah selatan Gunung Kidul. Dalam pelariannya, Prabu Brawijaya V merasa semakin terpojok dan putus asa. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi pelariannya dan mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Lokasi di mana Prabu Brawijaya V mengakhiri hidupnya menjadi tempat yang diselimuti oleh cerita mistis dan dianggap keramat oleh penduduk setempat. Pengaruh Gubuk Rubuh. Cerita mengenai Gubuk Rubuh tidak hanya berhenti pada kisah pelarian dan pengislaman pengikut Prabu Brawijaya V. Nama Gubuk Rubuh terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai simbol transformasi dan perubahan keagamaan di wilayah tersebut. Tempat ini menjadi saksi bisu dari peralihan masa Hindu-Buddha Majapahit ke masa kejayaan Islam di bawah Kesultanan Demak. Makna Gubuk Rubuh. Gubuk Rubuh menjadi tempat yang bermakna secara historis dan spiritual. Tempat ini mengingatkan kita akan kegigihan dan keteguhan para pengikut Prabu Brawijaya V yang akhirnya menerima ajaran Islam. Selain itu, Gubuk Rubuh juga mencerminkan perjuangan Raden Patah dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kisah Gubuk Rubuh mengajarkan tentang pentingnya ketekunan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi perubahan. Gubuk Rubuh kini menjadi bagian dari cerita rakyat Yogyakarta yang mengandung nilai-nilai sejarah dan budaya, serta menjadi salah satu warisan penting yang terus diingat dan dijaga oleh generasi penerus. Dampak budaya dan sejarah. Cerita asal-usul Gubuk Rubuh memberikan dampak signifikan terhadap identitas budaya masyarakat di Gunung Kidul dan sekitarnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi sejarah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dan peneliti sejarah, yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peralihan dari era Majapahit ke era Islam di Jawa.
Dengan demikian, Gubuk Rubuh tidak hanya menjadi cerita legenda, tetapi juga menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta.